Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini berhadir bersama-sama dengan kita musyawarah pimpinan Kecamatan Padang Sidempuan Utara. Dalam hal ini Hato Bangun, tokoh masyarakat Kelurahan Tobat, Majelis Ulama Kota Padang Sidempuan atau yang mewakili Ustadz Romi Rambe, kemudian Lurah, Camat, Kepala Lingkungan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Dan yang kami cintai, kami banggakan panitia, penyelenggara tabligh akbar dan seluruh masyiral muslimin wal muslimat jamaah masjid Tawabin Padang Sidempuan Sumatera Utara. Berkumpul kita di majelis dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah, atau bertepatan pada hari ini tanggal 24 September tahun 2024 Miladiah. Komitmen dan konsekuensi kita dalam menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi setahun dalam setiap rentang perjalanan 365 hari, 12 bulan, 1 tahun. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian golongan di antara kita internal Islam, Muslim, yang mengatakan ini tidak berdasarkan dalil. Peringatan Maulid Nabi tidak ada petunjuk dari Nabi. Saya tidak ada di pihak itu dan tidak ada juga di pihak yang dituduh. Membangun Islam, berdakwah Islam bukan untuk organisasi Islam. Jadi tidak ada interest, tidak ada tendensi saya akan hal itu. Namun setidaknya begini banyak manusia setiap tahun melaksanakan Maulid, tentu ada manfaat. Innal ulama warasatul anbiya. Kita mendapatkan referensi kehidupan keilmuan Islam dari ulama. Contoh tadi MUI memberikan sambutan, berarti boleh, berarti ada dasar dalilnya. Yang saya tahu, kita melaksanakan Maulid adalah kecintaan kepada Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kita bersyukur kepada Allah telah diutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah kita. Artinya kalau tidak datang Nabi Muhammad, kita ini kafir semua. Betul apa betul? Betul apa betul?
diutus Nabi Muhammad bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil, kami utus engkau Muhammad bagi seluruh alam semesta. Alhamdulillah hillazi arsala rasulillah rahmatan lil, rahmat bagi alam semesta. Jadi tidak ada sanksi kita melaksanakan maulid. Syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, diutusnya Nabi tercinta, berakhlak mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Diutus bersyukur, melaksanakan, berlari, fastabiqul khairat, melaksanakan akhlak mulia, contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur, dan orang Islam yang hebat adalah mereka yang pandai bersyukur. Ada orang berilmu tidak tahu bersyukur, jatuh. Ada pejabat yang tidak pandai bersyukur, jatuh. Ada bahkan ulama yang tidak tahu bersyukur, jatuh. Jadi ibu bapak, ilmu Islam yang paling tinggi itu adalah syukur. Bukan karena antum ahli pidato, bukan karena antum ulama, bukan karena antum pejabat, bukan karena antum presiden, bukan pejabat, tapi antum adalah manusia tahu bersyukur. Inilah momen maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menghitung umur Nabi. Masya Allah, semakin kita menghitung umur, semakin dekat kita dengan kematian. Artinya begini, kalau kita melaksanakan maulud, peringatan hari kelahiran Nabi, bukan kita menghitung umur Nabi. Bukan, salah itu. Kita bukan kafir, kita adalah mukmin, orang beriman. Tapi semakin kita mengingat peristiwa kelahiran Nabi, ada 4 aspek yang melekat dalam diri Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau jujur. Yang kedua, beliau amanah. Yang ketiga, beliau tabligh, suka berdakwah. Yang keempat, beliau fatona, bijaksana. 4 sifat inilah yang kita setiap tahun mengasah keimanan kita, mengasah moralitas kita, mengasah etika kehidupan kita, mengasah akhlak kita dengan mendengar ceramah-ceramah para mubaligh, para ulama, para dai bicara tentang itu. Karena saya orang tahu bersyukur, saya berdakwah. Itu bukti syukur saya. Tapi berdakwah bukan menghancurkan Islam. Kenapa antum tidak bahas saja? Ada petinggi kafir datang di Indonesia, terbungkuk-bungkuk, kelompok munafik, cium tangan si pemimpin dunia kafir. Kau mau sama-sama masuk neraka dengan si kafir itu? Datang ustaz, datang ulama, tidak diindahkan. Datang kafir, jabat tangan, Allahu Akbar, sampai mau patah tulang belakang mereka ini. Ini kelompok-kelompok munafik. Lebih bahaya daripada jadi munafik karena gerakan operasi kafir. Ini diselenggarakan maulud supaya bilang kepada umat Islam, kamu mukmin bukan kafir. Biarkan kafir jilat kafir, jangan kamu muslim jilat kafir. Tak tunduk-tunduk. Bahkan ada ulama yang cium kepala kafir.
Ini momen Maulud ini cocok sekali dengan negara yang tidak stabil dalam urusan politik, negara yang berantakan dalam peristiwa demos and krator, demokrasi. Lalu kita selenggarakan Maulud Nabi. Masya Allah, betapa besar rahmat Allah kepada kampung Tobat ini. Ya, saya tanya, apa itu kampung Tobat? Jangan-jangan di sini mantan bajingan semua yang tinggal. Kalau betul kamu mantan bajingan, saya mantan kafir. Cocok sekali itu. Yang ceramah mantan kafir, yang diceramahkan mantan bajingan. Bajingan tengik. Ini Tobat. Analisa dalam lobus parietal otak besar saya, apa ini tobat ini? Jangan-jangan saya masuk ke sarang bandit ini. Bu, kan begitu. Jangan dulu kita tidur, tengok saja, ya. Tapi yakinlah, bukan masyarakat yang bandit, bukan masyarakat yang bajingan. Ternyata yang bajingan dan bandit adalah pejabat-pejabat kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Allahu Akbar. Masuk penjara korupsi, tidak jujur. Masuk penjara nyolong uang rakyat, tidak jujur. Sampai saya ngomong kepada istri, rusaknya Islam ini bukan oleh jamaah. Jamaah ini dengar-dengaran, tapi yang bikin rusak negara kita saat ini satu keluarga. Dari situ dia punya titik tolak. Persoalan negara ini hancur. Ya, tapi nggak usah khawatir. Kawan tinggal 1 bulan. Sudah, nggak usah khawatir. Doa kita, munajat kita, syukur kita kepada Allah yang sudah nanti insya Allah akan melantik Haji Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Ya Allah, berikan Prabowo hikmah, kebijaksanaan, sebagaimana teladan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jujur, beliau amanah, beliau tabligh, beliau bijaksana, fatona. Mudah-mudahan doa kita. Ya sudah Bu, terima kasih atas perhatiannya. Sudah habis kan? Doakan Prabowo supaya menjadi pemimpin yang baldatun, menciptakan negara yang baldatun, toyibatun, warrabun, kopur. Doa kita. Ya, ini kawan satu sudah mau habis. Bingung dia mau turun. Takut mau turun. Kenapa takut? Dibayang-bayangi oleh dosa masa lampau. Dosa masa lalu. Ini banyak spanduk yang tergantung-gantung ini. Aduh, dari ujung pukul ujung gelar semua. Mau jadi pejabat, mau jadi aparat, mau jadi pemimpin. Coba nanti kalau kampanye ya, waduh, janji tinggal janji. Kami akan bangun ini, kami akan bantu itu, kami akan melaksanakan tugas ini dengan amanah. Begitu dia jadi penjahat. Jangan ibu bapak pandang enteng firman Allah itu. Sudah tercatat. Akhbiro, pemimpin besar. Siapa kepalanya? Mulyono. Mulyono kan? Betul apa betul? Dari atas kalau rusak, ke bawah rusak kawan. Dari atas rusak, ke bawah biar ente jungkir balik tikam kepala. Kalau rusak, tetap rusak. Cuma Indonesia ini
Yang bikin kita kuat karena negara ini kaya raya. Negara ini kebal pukulan karena kaya raya. Pemimpin bodoh, pemimpin cerdas, pemimpin amanah, tidak amanah. Insya Allah negara ini tidak akan bangkrut karena negara ini diberkahi oleh Allah dengan sumber daya alam yang melimpah ruah. Jangankan 7 turunan, 700 turunan Indonesia tidak akan bangkrut. Amin. Amin. Allahumma aminkan. Kaya dalam tempo yang singkat, insya Allah hutang-hutang negara bisa teratasi, akan selesai dibayar, akan selesai dilunasi karena negara kita kaya raya. Pertanyaannya, siapa pemimpin kita? Termasuk Sumatera Utara lagi 2 kandidat. Tadi saya nonton debat di TV, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi, ayah Edi Rahmayadi. Mereka sudah mendapatkan nomor urut pilihan sebagai gubernur Sumatera Utara. Siapa ustadz yang kita pilih? Pilih pemimpin yang jujur, pilih pemimpin yang amanah, pilih pemimpin yang Islamnya dapat dipercaya dan bijaksana, berilmu, berpengalaman, dan punya kompetensi di atas rata-rata. Ibu bapak ya sendiri yang akan menilai. Saya kan tidak mungkin, saya dari Jakarta. Gubernur saya sedang bertarung, 3 bingung. Untung bukan Kaesang yang jadi calon gubernur. Ini anak Jokowi. Nah, begitu aturan Mahkamah Konstitusi muncul, dibatasi umur lewat kawan ini. Ibu bapak, saudara, saudaraku rahimakumullah, Maulid Nabi kali ini kita setiap tahun ada peristiwa apapun harus dihubungkan dengan karakter Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langkah kehidupan kita, gerak nafas kita, ibadah kita, sumbernya, patokannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.